Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kita bisa bertemu kembali atau bertatap muka di pagi yang cerah ini. Nah, alhamdulillah mudah-mudahan pemirsa juga dalam keadaan sehat walafiat serta anak-anakku sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada bulan Ramadan ini, kenapa kita harus berpuasa di bulan Ramadan ini? Itu merupakan ada satu pertanyaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kenapa kita diwajibkan puasa. Nah, ketika kita diciptakan oleh Allah di alam arwah, di sanalah arwah diminta perjanjian, atau Allah mengambil suatu janji kepada arwah tersebut dengan kata-kata di dalam surat 7 ayat 172 Allah berfirman, Alastu bi rabbikum, bukankah aku sebagai pengaturmu, bukankah aku sebagai pemberi rizki, bukankah aku sebagai sang Khalik yang maha segala-galanya. Nah, di sanalah kita mengakui bahwa kita mengatakan qalu bala syahidna. Ya, kemudian kita menjawab atau mereka menjawab qalu bala syahidna, benar ya Allah, Engkau adalah maha pengatur, Engkau adalah maha suci, Engkau adalah maha pemberi rezeki dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu dengan persaksian ini berarti kita sudah bersahadat untuk melaksanakan segala-galanya, untuk melaksanakan apa yang telah kita janjikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika di alam arwah. Di antaranya yaitu saumu Ramadan, yaitu puasa pada bulan Ramadan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sini kita sudah menyatakan atau Allah memanggil kepada orang-orang yang beriman untuk berpuasa di bulan Ramadan. Untuk apa puasa bulan Ramadan tersebut? Puasa bulan Ramadan untuk menuju kepada ketakwaan. Oleh karena itu, orang-orang yang beriman akan diminta ucapannya, atau tidak dibiarkan bahwa manusia itu mengucapkan aku beriman kepada Allah. Sebagaimana dalam surat Al-Ankabut ayat 2, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia dibiarkan begitu saja dengan cukup mengatakan aku beriman kepada Allah, sedangkan mereka belum tidak diuji? Itu merupakan pertanyaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan mengatakan kata-kata iman tersebut, maka orang tersebut atau orang yang mengaku beriman akan diuji oleh Allah. Di antaranya yang rukun Islam yang disebutkan tadi, di antaranya yaitu adalah kutiba alaikumusiyam. Ini merupakan ujian bagi orang-orang yang beriman. Ujian ini untuk melihat ya kualitas iman seseorang setelah mengatakan dia beriman kepada Allah. Benarkah dia itu beriman kepada Allah, apa hanya merupakan ucapan saja? Sebab ada di antara manusia mengatakan qalu amanna wa hum la yu'minun. Mereka mengatakan aku beriman, akan tetapi sebenarnya mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berpuasa ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang dikatakan hadis Rasul, bahwasannya pada hari ini kita sedang berjihad akbar. Ketika Rasulullah pulang dari medan perang, yaitu perang Badar, di dalam perjalanan Rasulullah berkata, roja'na min jihadil akbar, roja'na min jihadil asgor ila jihadil akbar. Kita baru saja kembali daripada peperangan yang kecil. Jadi perang Badar itu dianggap perang kecil, padahal dalam sejarah bahwa perang Badar tersebut merupakan perang yang sangat besar dalam sejarah. Perang pertama kali yang dilakukan oleh orang-orang mukmin untuk melawan orang-orang
orang-orang kafir. Memang sebelumnya ada peperangan-peperangan, namun itu hanya merupakan kabilah-kabilah saja. Lalu sahabat bertanya, "Wahai Rasul, ma jihadul akbar?" Apa sih yang sebenarnya jihadul akbar itu? Jihad yang besar itu apa? Maka Rasul menjawab, jihadul akbar wa jihadul nafs. Jihadul akbar yaitu melawan hawa nafsu dari keinginan-keinginan atau menahan segala sesuatu dari kebiasaan-kebiasaan yang pernah dilakukan. Nah, pada bulan ini kita diuji oleh Allah untuk membiasakan. Biasanya makan pagi, sarapan pagi, namun pada bulan Ramadan ini kita diwajibkan oleh Allah untuk menahan diri, tidak makan pagi, tidak makan siang dan lain sebagainya. Namun itu hanya pergantian makan saja, yaitu dengan cara sahur. Nah, anak-anakku sekalian, bahwa kita ini laksana sebuah kapal yang akan diorbitkan, kapal yang akan dimunculkan. Apalah artinya sebuah kapal? Hanya pengakuan seorang yang membuatnya bahwa kapal ini canggih, kalau belum mengarungi samudra yang luas. Apalah artinya sebuah kapal kalau tidak mengarungi lautan yang luas, yang penuh dengan gelombang, penuh dengan badai, hanya satu, untuk menuju kepada Pulau Harapan. Nah, oleh karena itu, kita pada bulan ini itu laksana kapal yang akan menuju kepada sebuah pulau, yaitu Pulau Harapan. Diujilah kapal tersebut ketika melaju dan berlayar menuju kepada Pulau Harapan. Di tengah-tengah ada badai, tengah-tengah ada ombak dan lain sebagainya. Nah, disitulah ujian. Apakah kapal itu akan tumbang? Apakah kapal itu akan kembali? Itu tergantung kepada nahoda yang mengendalikan tersebut. Nah, setelah sampai kepada Pulau Harapan, maka berbahagialah kita. Kenapa? Karena sudah sampai kepada Pulau Harapan. Pulau Harapannya apa? Yaitu la'allakum tattaqun. Namun anak-anakku sekalian, ingat bahwa puasa itu, atau bagi orang-orang yang berpuasa, mendapat dua kebahagiaan. Lisoimi farhatani. Bagi orang-orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Yang pertama, farhatun ingdal futur. Ketika kita menghadapi buka puasa, betapa kita bahagianya. Kenapa? Karena sudah waktunya kita akan menyantap sesuatu yang selama satu hari itu menahan diri dari makan, minum, dan lain sebagainya. Yang kedua, farhatun ingdal liqa'i rabbih. Yang kedua adalah kebahagiaan ketika kita menemui atau berjumpa dengan Sang Pencipta. Nah, ujian ini bukan untuk melemahkan dan bukan untuk menghancurkan diri. Yang namanya ujian itu merupakan ujian atau menguji kualitas seseorang, pengakuan beriman, apa yang dikatakan bahwa dia beriman, benar-benar beriman ataupun tidak. Jika dia lulus, maka dia akan mencapai kepada derajat takwa. Apa itu takwa? Takwa adalah imtisalu awamirillah wajibinabun nawahi, yaitu melaksanakan segala apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah pembiasaan di bulan Ramadan. Menahan diri dari amarah, menahan diri dari kebiasaan-kebiasaan makan dan lain sebagainya. Nah, harapan kita atau harapan Allah kepada hambanya, hendaknya manusia itu senantiasa seperti bulan Ramadan yang penuh dengan disiplin, penuh dengan ketaatan, dan penuh dengan ibadah kepada Sang Khalik tersebut. Nah, itulah hikmah
atau fungsi atau kebahagiaan yang didapat bagi orang-orang yang berpuasa. Pada hari kiamat diminta pertanggungjawabannya, akan ditanya. Ya. Bagi orang-orang yang tidak berpuasa akan ditanya. Yang berpuasa pun ditanya. Puasanya apakah hanya menahan haus, menahan lapar dan lain sebagainya. Ya. Nah, itulah pertanyaan-pertanyaan nanti yang akan dihadapi oleh manusia ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena pada prinsipnya begini, bahwa puasa itu hanya untuk Allah, dan Allah lah yang mengetahui, dan Allah lah yang memberikan pahala. Sebagaimana hadis qudsi mengatakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, as-saumuli, puasa untukku, wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan memberikan pahala pada orang-orang yang berpuasa. Kenapa? Karena puasa itu merupakan rahasia batin, rahasia yang ada di dalam diri kita. Tidak ada seorang pun yang tahu manakala kita tidak berpuasa, kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui. Karena Allah mengutus malaikat senantiasa mengintai segala apa yang kita lakukan, baik itu perbuatan yang baik, baik itu perbuatan yang jelek. Sebab setiap perbuatan tidak akan pernah lolos dari pantauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pamayamal mithqala dzarratin khairan yarah, barang siapa yang melakukan atau beramal kebaikan sebesar atom pun dzarrah, maka dia akan melihatnya. Pamayamal mithqala dzarratin syarran yarah, barang siapa yang melakukan kejelekan meskipun seperti biji sawi, kalau diibaratkan biji sawi, namun di situ bisa kita katakan seperti atom atau molekul yang begitu kecil, itu kita akan melihat apa yang kita perbuat. Nah, itulah anak-anakku sekalian, semoga kalian bisa mengambil hikmah. Ya, yang pertama, Bapak ulangi lagi, bahwa puasa merupakan ujian yang harus kita lalui. Sebab kita mengaku orang yang beriman, resikonya adalah diuji oleh Allah. Sebagaimana tadi ayat, bahwa tidak akan pernah membiarkan manusia itu mengatakan beriman kalau belum diuji. Tuh. Yang kedua, bahwa orang-orang yang berpuasa mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan pertama adalah ketika berbuka puasa, yang kebahagiaan yang kedua ketika berjumpa dengan sang Holi. Manakala kita lulus dari ujian tersebut, maka kita akan mendapatkan gelar, yaitu yang namanya muttaqin. La'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tidak lain untuk menuju kepada yang lebih baik lagi, yaitu derajat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Semoga kalian bisa mengambil hikmah atau bisa mengambil intisari dari maksud tadi yang telah diterangkan. Semoga kalian bisa mengambil intisarinya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.